NIM 23081194208 dari Program Studi Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Aura Esa Cantika dengan NIM 23081194007 dari Program Studi Ekonomi Islam. Halo, perkenalkan, nama saya Suci Dwi Agustin dengan NIM 23081194023 dari Prodi Ekonomi Islam. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Cahya Az-Zahra dengan NIM 23081194099 dari Program Studi Ekonomi Islam. Almond Crispy Daun Kelor adalah cemilan sehat yang menggabungkan kelezatan irisan almond premium dengan manfaat alami daun kelor dalam satu gigitan yang renyah. Dibuat dari bahan-bahan berkualitas tanpa adanya tambahan bahan pengawet, produk ini menawarkan rasa gurih yang khas, tekstur yang tipis dan garing, serta kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan usia, terutama kalangan Gen Z. Tujuan utama dari produk ini adalah untuk mencegah stunting. Selaras dengan hal tersebut, hasil survei dari Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022 menyatakan bahwa tingkat stunting di Indonesia berada pada angka 21,6%. Oleh karena itu, hal tersebut sangat perlu untuk segera ditangani. Tujuan selanjutnya dari produk ini yaitu mengurangi anemia karena terdapat kandungan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin C. Alasan kami yang terakhir adalah menggunakan daun kelor karena mendukung petani lokal dan juga UMKM, karena sejatinya di kalangan masyarakat secara luas daun kelor biasanya digunakan hanya sebagai sayur saja. Oleh karena itu kami berinovasi menggunakan daun kelor sebagai cemilan yang khas sebagai tambahan dari almond crispy. Oleh karena itu kami yakin bahwasanya produk almond crispy daun kelor ini bisa bersaing di dunia kuliner karena memiliki keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Selanjutnya ada struktur tim usaha. Yang pertama ada Violana Naswarulisya Zahra sebagai CEO yang akan bertanggung jawab atas pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan serta peningkatan mutu, yang bertugas sebagai memimpin dan mengendalikan semua kegiatan usaha, merencanakan dan menyusun program kerja, serta membuat dan memasarkan produk almond crispy daun kelor. Yang selanjutnya ada Suci Dwi Agustin sebagai manajer produksi dan keuangan yang bertugas mengkoordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap anggota dan menjamin kesinambungan dalam produksi, mengawasi segala kegiatan produksi agar berjalan sesuai rencana dan mengawasi ketersediaan bahan baku dan peralatan usaha, melakukan pembelian bahan mentah dan peralatan usaha, dan yang terakhir menyusun kebijakan dan pengelolaan baik itu jangka panjang maupun pendek. Selanjutnya ada Maulidia Cahya Zahra sebagai manajer produksi dan keuangan yang bertugas mengkoordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap anggota untuk menjamin kesinambungan dalam produksi, mengawasi segala kegiatan produksi agar berjalan sesuai rencana, dan mengawasi ketersediaan bahan baku dan peralatan usaha, melakukan pembelian bahan mentah dan peralatan usaha. Yang terakhir, menyusun kebijakan dalam pengelolaan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang selanjutnya ada Aura Esa Cantika sebagai manajer sumber daya manusia, SDM, dan pemasaran yang bertugas menentukan target pemasaran dan perencanaan promosi pemasaran produk, mengawasi rencana penjualan dan permintaan produk, kepuasan konsumen, serta kelancaran pelaksanaan yang berhubungan dengan pemasaran. Dan yang terakhir menyusun dan menetapkan rencana serta pelaksanaan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan keuangan, penggunaan keuangan bersama manajer lain dalam segala kegiatan dan peningkatan usaha. Jadi usaha brownies crispy daun kelor ini dijalankan oleh tim yang memiliki berbagai kemampuan serta keterampilan yang saling melengkapi, di mana anggota tim ini memiliki keterampilan dan dalam berbagai bidang yang mendukung operasional usaha seperti manajemen operasional, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk. Mereka terampil dalam mengelola seluruh proses produksi mulai dari pengelolaan bahan baku daun kelor hingga distribusi produk akhir. Tim pemasaran juga memiliki keahlian dalam memanfaatkan sebagai platform untuk mempromosikan produk seperti medsos dan toko online, serta memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan pasar. Selain itu, tim keuangan memiliki kemampuan untuk mengelola aliran kas dan merencanakan anggaran, sementara tim pengembangan produk terus melakukan inovasi untuk menciptakan variasi atau kemasan yang menarik bagi konsumen. Dalam hal sumber daya fisik, usaha ini memiliki peralatan produksi yang memadai seperti oven atau lain-lain dan mixer yang penting untuk menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Lokasi produksi juga telah disiapkan dengan baik, memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan untuk mendukung kelancaran operasional.
bahan baku utama yaitu daun kelor yang diperoleh dari mitra petani lokal yang menjaga kualitas dan keberlanjutan pemasakan. Selain itu, usaha ini juga memiliki kendaraan yang distribusi produk, memudahkan pengiriman ke konsumen. Nah, dari sisi sumber daya non-fisik ini, usaha ini tuh didukung oleh jaringan mitra kerja yang solid, di mana seperti petani daun kelor yang menyediakan bahan baku berkualitas, serta supplier bahan kemasan yang ramah lingkungan. Jejaring usaha yang luas juga memperkuat posisi usaha di pasar, seperti hubungan dengan distributor, dan pengecer lokal serta kolaborasi dengan influencer untuk memasarkan produk di media sosial. Selain itu, usaha ini juga memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan konsumen dan berpartisipasi dalam pemeran atau bazar untuk memperkenalkan produk secara langsung. Tim ini juga memiliki hubungan dengan lembaga keuangan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan usaha. Jadi secara keseluruhan, dengan keterampilan yang kuat dari tim serta dukungan sumber daya fisik dan non-fisik yang tepat, usaha Almond Crispy Daun Kelor ini memiliki pondasi yang kokoh untuk berkembang dan meraih kesuksesan di pasar yang akan mendatang. Proses produksi almond crispy daun kelor, siapkan semua bahan. Yang pertama, siapkan daun kelor, kemudian cuci bersih dan keringkan di bawah sinar matahari. Setelah daun kelor kering, kemudian haluskan dengan menggunakan blender hingga halus. Setelah itu, di tempat lain, kita masukkan mentega, gula halus, vanila ekstrak, dan sedikit garam. Kemudian aduk menggunakan mixer hingga tercampur dan berwarna agak sedikit pucat. Setelah agak sedikit pucat, tambahkan putih telur secara bertahap dan aduk kembali. Kemudian, tambahkan bubuk daun kelor yang telah dihaluskan tadi dan tepung terigu. Lalu aduk kembali hingga adonan sedikit mengental. Setelah adonan dimasukkan, kemudian adonan tersebut dimasukkan ke dalam plastik segitiga dan bentuk adonan ke dalam loyang hingga berbentuk bulat dan sedikit tipis menggunakan sendok. Setelah itu, tambahkan almond slice yang telah dipanggang selama 5 menit. Setelah semua adonan sudah dibentuk, masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan suhu 120 derajat Celcius dan tunggu hingga adonan matang. Setelah matang, diamkan sebentar dan masukkan almond crispy daun kelor ke dalam toples yang kedap udara dan almond crispy daun kelor siap disajikan. Sampun. Strategi pemasaran untuk usaha almond crispy daun kelor bertujuan meningkatkan kesadaran merek, penjualan, pasar, serta loyalitas pelanggan. Hal ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu saluran distribusi, promosi, dan hubungan pelanggan yang dirancang untuk saling melengkapi. Pertama, dari sisi saluran distribusi, produk harus mudah diakses oleh konsumen. Untuk itu, produk dapat dijual secara offline di toko retail, minimarket, pasar, atau toko-toko oleh-oleh. Selain itu, terdapat distribusi online yang memanfaatkan platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, maupun Tokopedia yang memungkinkan produk dijual ke berbagai daerah. Tidak kalah penting, menjalin kemitraan dengan reseller dan distributor di berbagai daerah agar dapat memperluas jangkauan produk ke daerah-daerah yang belum terjangkau secara langsung. Yang kedua, promosi menjadi langkah krusial untuk menarik perhatian konsumen. Digital marketing adalah strategi utama di mana media sosial seperti Instagram dan TikTok digunakan untuk mempromosikan produk. Konten yang menarik seperti video proses pembuatan, manfaat daun kelor, atau testimoni pelanggan dapat meningkatkan daya tarik produk. Promosi seperti diskon, paket bundling, atau pemberian sampel gratis juga dapat dilakukan untuk menarik konsumen baru. Yang ketiga, membangun hubungan pelanggan adalah kunci untuk menciptakan loyalitas. Pelayanan pelanggan yang cepat dan responsif sangat penting, baik melalui media sosial, email, maupun WhatsApp. Mendapatkan umpan balik yang secara rutin juga penting untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memperbaiki layanan dan atau produk. Dengan strategi ini diharapkan agar almond crispy daun kelor dapat lebih dikenal luas, menarik lebih banyak pelanggan, dan menciptakan hubungan yang kuat dengan mereka. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis, tapi juga memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka yang panjang. Sekian perkenalan produk dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.